Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu Tuhan dan ku lakukan, amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Biarlah kami boleh menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk mengasihi-Mu. Tekun menantikan Engkau datang kembali pada kali kedua. Tolong kami ya Roh Kudus. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biar kami boleh mengerti rencana kehendak-Mu. Dan kami boleh melakukannya dengan baik di dalam hidup ini. Terima kasih. Berkati kami semua pada ibadah pendalaman Alkitab ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Hari ini kita akan membaca bersama-sama dari kitab Wahyu pasal 14. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Ya. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya,
maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Jangan sampai, ya. Jadi kita ini harus mengerti bahwa jangan sampai kita masuk ke zaman antikris, di mana di situ disebutkan masa sengsara, kesukaran besar, masa aniaya. Orang tidak bisa jual beli, tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Biar kita banyak uang yang kita kumpulkan hari-hari ini, uang tidak berlaku. Yang berlaku adalah tanda bilangan binatang itu. Baca dulu. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus Ya. dan di depan mata anak domba. Nah, sudah siksa di zaman 3,5 tahun. Ya. Itu dilanjutkan siksaan berat. Siksaan kekal. Tak ada ujung. Tidak ada akhirnya. Di dalam lautan api dan belerang. Tapi manusia kalau sekarang dikasih ingat, dia bilang itu seperti dongeng. Ya, Rasul Petrus mengatakan, aku ceritakan ini, nubuatan-nubuatan yang ada ini bukan dongeng. Jadi kita dengar, melihat keadaan dunia. Mari kita bertekun. Ya, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, maju, dengar firman, aku percaya itu. Ya, lanjut. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Ya, sampai selama-lamanya. Udah 3,5 tahun itu siksa, ya, tidak bisa makan, tidak bisa minum, kalau tidak pakai tanda binatang itu. Di dahi atau di lengan. Tidak bisa jual beli. Ya. Nah, nanti akan terjadi seperti itu di masa kesusahan. Bagi siapa? Bagi orang Kristen yang tertinggal, tidak turut diangkat, tidak turut disingkirkan. Disiksa siang malam di dalam lautan api kalau dia tidak tahan, dia menyembah binatang. Dan rata-rata orang kalau masuk di situ tidak tahan. Kalau sekarang kita tidak tahan, duduk dengar firman, tidak tahan kita belajar Alkitab, menyembah Tuhan, tidak tahan. Biar 1 jam saja. Pasti orang itu juga tidak tahan di situ. Ini firman Tuhan, saya percaya Alkitab kita 100% firman Allah. 100% firman Allah bisa dipercaya. Ya. Jadi ini bukan hanya sekedar buku yang tidak perlu dihargai. Isinya itu sangat berharga. Menuntun perjalanan hidup kita, langkah kita, kaki kita. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sudah nyata jelas, tapi orang Kristen tidak mau itu. Ya, mari baca terus. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Ya. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Barang siapa yang telah menerima tanda. Jangan sampai ya, lebih baik ya orang mati sebelum itu. Mati sungguh-sungguh benar dan hidup kudus. Nanti dia akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Selamat dia. Selamat. Tapi juga ada orang yang tidak mati. Dia sudah diangkat, disingkirkan sebelum antikris. Nah, baca lagi terus. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ini yang penting. Tekun itu artinya terus menerus melakukan sesuatu, sabar seperti Ayub.
tekun seperti para petani yang menanam, tekun menantikan, menyirami, mengairi tanaman itu, memberi pupuk sampai tanamannya satu waktu menghasilkan buah. Nah, kita ikut Tuhan tekun, melayani Tuhan tekun. Ya, terus yang menuruti perintah Allah ya. dan iman kepada Yesus. Jadi perintah Allah itu didengar tapi juga dilakukan, menuruti. Percuma kalau kita mendengar tapi tidak melakukan. Karena kata Alkitab, yang masuk surga itu bukan orang yang mendengar, tapi orang yang melakukan. Ya toh? Bukan orang yang seru-seru Tuhan, Tuhan masuk, tapi orang yang melakukan perintah Tuhan. Terus, dan aku mendengar suara dari surga berkata, ya, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. ya, Sejak sekarang ini. sejak sekarang. Terus, Sungguh kata roh. sungguh, ya kata roh. Terus, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. lebih baik mati sebelum masa itu. Tapi mati dalam kehidupan beriman, tekun dalam iman, tekun dalam ketaatan, hidup benar, hidup suci, mati. Itu tidur. Orang yang percaya Tuhan itu walaupun ia sudah mati, tetap hidup kata Tuhan. Ya, tunggu sampai sangkakala Allah bunyi. Maka dia dibangkitkan. Pada kebangkitan pertama memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun. Lebih baik begitu. Mati tapi selamat. Harus benar hidup kita. Kekristenan bukan agama, ulang-ulang saya bilang itu. Bukan meluk agama, bukan hari raya Kristen saya rayakan, Natal, Jumat Agung, Paskah, kebangkitan Tuhan dan sebagainya. Bukan sekedar itu kekristenan. Kekristenan itu adalah pengalaman hidup dengan Tuhan. Ya, pengalaman iman, pengalaman ketaatan. Itu kekristenan. Ya, jadi orang mati dalam Tuhan beristirahat, tidur yang panjang. Sampai nafiri Allah dibunyikan sangkakala bunyi, orang mati dibangkitkan. Dan orang yang disingkirkan, ditaruh di suatu tempat, itu nanti yang hidup-hidup dan yang mati ini disatukan. Untuk masuk di dalam suatu pesta. Ya. Ada pesta kawin anak domba. Baru masuk kerajaan 1000 tahun damai. Baru Yerusalem baru. Tidak ada air mata lagi. Tidak ada susah lagi. Tidak ada lagi orang sakit. Semua sehat. Tidak ada lagi orang tua nenek-nenek. Semua muda semua. Jadi sama Tuhan. Ya, tidak ada lagi ompong. Tidak ada. Rambut putih tidak ada. Semuanya bagus. Ya. Jadi coba sungguh kata roh beristirahat. Jadi dia beristirahat sampai sangkakala bunyi dia bangun. Tapi why orang yang tidak bangun pada kebangkitan pertama. Dia tunggu 1000 tahun lagi baru bangkit. Bangkit untuk apa? Dihukum. Dibuka semua kitab-kitab. Diadililah orang di takhta putih. Dan menurut perbuatannya, baik atau jahat. Tidak mungkin orang itu lebih banyak baiknya daripada jahatnya. Tidak mungkin. Lebih banyak baiknya. Nah, manusia itu cenderung lebih banyak jahat daripada baik. Ya. Apalagi orang yang tidak ada hukum Tuhan. Tidak ada. Itu takhta putih. Kalau kita
hidup benar masih baik, ada tahta pengadilan Kristus. Itu cuma bicara ada upah atau tidak. Tapi selamat, walaupun tidak ada mahkota, masuk surga. Tapi jangan main-main dengan hidup ini. Hidup ini kesempatan untuk hidup benar dan hidup suci. Tidak boleh dimain-mainkan. Oh cuma dosa kecil sedikit saja, saya dusta sedikit. Enggak lah. Itu cuma sedikit saya berbuat dosa. Dosa kecil, dosa besar tidak ada. Tidak ada ini dosa kecil, ini dosa besar. Namanya dosa adalah dosa. Itulah. Ya. Jadi dikatakan berbahagia. Dulu di Makassar ada seorang pedagang. Dia aktif di businessman. Ya, dulu ada namanya Full Gospel Businessman. Saya sering ada di situ juga. Dan orang ini aktif. Ya dengar firman Tuhan seperti ini. Dia bilang, Pak John, susah itu mencapai hidup-hidup sampai Tuhan datang. Biar saya mati saja lebih baik, tapi selamat. Betul dia meninggal dunia. Umurnya mencapai, dia satu umur dengan saya. Mungkin belum sampai 70 dia meninggal. Stroke. Karena dia bilang daripada susah-susah mati. Kalau saya tanya, pada umumnya orang bilang saya mau hidup-hidup sampai Tuhan datang karena takut mati. Ya tak? Saya mau hidup sampai Tuhan datang. Itu lebih tidak mudah. Jadi Kristen itu tidak mudah. Masuk surga itu tidak mudah. Tidak mudah. Satu perjuangan. Nah, kita bersyukur kita dapat tahu dari firman Tuhan. Bahwa nanti ada masa yang disebut masa kesusahan besar. Ya, 1260 hari. 3,5 tahun. Masa aniaya antikristus. Jadi kalau kita sudah dengar firman seperti ini dan kita lihat situasi kondisi dunia, kita masih main-main. Khawatirnya saya, tahu-tahu kita ketinggalan, lalu kita tidak tahan. Ya toh? Tidak tahan, terima tanda itu, habis. Wahyu 13. Ayat 15 sampai 18. Perhatikan baik-baik. Ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Iya. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa. Ya. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, yang tidak mau. Itu orang Kristen yang masuk di masa kesukaran besar ini, masa susah, antikris. Tapi tidak mau dia bertahan dengan imannya. Itu disiksa. Ada yang lulus? Ada. Ada yang lolos. Di dalam Wahyu 20 dikatakan ada. Mereka turut memerintah sebagai raja. Tapi persentasenya sangat kecil. Kemungkinan untuk selamat susah. Jadi kita harus waspada. Jangan kita tidak disingkirkan, diangkat, terangkat. Jangan kita masuk dalam masa aniaya antikris. Kalau masuk, bayar harga di situ. Untuk mempertahankan iman, bayar harga. Disiksa. Yang lulus dari sana, persentasinya sangat kecil sekali. Banyakkan orang menerima tanda bilangan. Jadi kita usahakan, biarlah Tuhan kalau saya masih hidup, Tuhan singkirkan aku ke padang gurun. Dipelihara selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. Tapi orang seperti ini, orang yang tidak cinta dunia, tidak cinta mamon, tapi cinta Tuhan,
Cinta Tuhan bukan lip service dari bibir saja, tapi cinta Tuhan sampai di hati. Nampak di dalam hidup kita sehari-hari kalau kita cinta Tuhan. Itu. Jadi satu perjuangan. Ya, dibaca terus. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, Kaya atau miskin. merdeka atau hamba, Tidak peduli orang miskin, orang kaya. diberi tanda pada Nah. tangan kanannya atau pada dahinya. Sudah kaya, tidak berguna uangnya. Sama saja orang miskin tidak punya uang. Ya, orang kaya, orang miskin sama kalau masuk zaman aniaya itu. Zaman kesusah besar. Zaman pemerintahan antikristus. Terus Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. 1 biji pisang goreng. Boleh tidak saya bayar 1 juta? Enggak laku, kata antikris. Enggak laku kamu, bawa sana. Ini binatang patungnya antikris. Sembah itu. Enggak mau. Cuk, siksa. Ngeri sekali. 1 biji pisang goreng 1 juta. Uang udah laku. Hari-hari ini orang kejar uang. Hidupnya uang. Bangun tidur uang. Mau tidur uang. Sehari-hari uang. Duit. Dikejar terus. Duit susah. Karena uang, karena kerja, karena apa? Pelayanan ditinggalkan. Lucu dah. Kita dulu pekerjaan kita tinggalkan, pergi melayani. Gimana? Baca terus. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya, Yang penting di sini ialah hikmat. ya. Barang siapa yang bijaksana, Nah, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. kalau kita baca di ayat 18 dari pasal 13 Wahyu ini, kata yang penting. Kalau Tuhan bilang yang penting, Rasul Yohanes tulis itu, yang penting. Buat kita yang penting. Nah nanti di Wahyu 14 juga yang ayat 12, yang penting. Berarti apa yang penting itu? Penting. Dicatat. Dilakukan. Baca ayat 18 sekali. Yang penting apa? Yang penting di sini ialah hikmat. Hikmat. Apa itu hikmat? Ini Alkitab ini hikmat Allah. Yesus itu hikmat Allah yang ada di tengah-tengah kita. Ini bukan hikmat manusia. Bukan kepandaian manusia menulis, tidak. Oleh ilham Roh Kudus, orang-orang yang dipakai Tuhan itu menuliskan apa yang jadi maunya Tuhan untuk kita. Kalau saudara dan saya dulu tidak menghargai Alkitab, sekarang kita menghargai. Setiap kata kita perhatikan, setiap kata firman kita pelajari. Memang kita tidak sempurna, ya. Kita tidak sempurna untuk mengerti. Mungkin ada orang bilang saya ini sekolah tinggi, ya. Saya tidak sekolah teologi, ya, tidak sekolah Alkitab seperti itu. Ada banyak orang tidak sekolah, dia sekolah dengan Tuhan. Sekolah, duduk, diam di kaki Tuhan. Doa, baca, doa. Nanti Roh Kudus yang menerangi, membukakan, menyingkapkan. Huruf yang mati ini, huruf mati mungkin kita tidak ngerti, disingkapkan oleh Roh Kudus. Jadi tidak usah minder juga kalau memang tidak sekolah. Kalau boleh sekolah tidak salah juga kalau mau. Tetapi kalau saya mau bicara itu akan jadi lain karena itu pikiran dan ini tidak cocok. Coba Nikodemus, tokoh pemimpin agama Yahudi, datang kepada Yesus malam-malam. Guru, tidak seorang pun bisa melakukan mujizat itu
kalau tidak diutus oleh Allah. Mungkin dalam Yohanes 2 dia ikut lihat itu air, ya air biasa itu jadi anggur yang manis. Jadi dia puji sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak dilahirkan kembali tidak bisa masuk surga. Bagaimana aku masuk di dalam rahim ibu, rambut saya sudah putih. Nah ini kan logika. Pikiran. Makanya Tuhan bilang pikiranmu tidak sama pikiranku. Setinggi langit dari bumi. Tak terselami jalan-jalan Tuhan. Coba kita baca. Ya. Jadi berhenti dulu sini, baca Yohanes 3. Nah, di sana kita bisa lihat bahwa betul-betul tidak dapat diselami dengan hanya kita belajar. Mungkin di sekolah tinggi. Ya. Yohanes 3 ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, Ya. bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan Bagaimana seorang dilahirkan? kalau ia sudah tua? Sudah tua. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Dia tidak mengerti. Dia mau mencoba mendapatkan firman Tuhan yang Tuhan ucapkan itu dengan pikirannya. Karena Tuhan berkata di ayat 3, tolong dibaca. Yesus menjawab katanya, Ya. aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, Ya. ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, kalau orang tidak dilahirkan kembali tidak bisa melihat kerajaan Allah. Terus Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan Ya. kalau ia sudah tua? ya, Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya Ya. dan dilahirkan lagi? ya, Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya. ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia tidak mengerti. Padahal dia seorang tokoh, pemimpin agama Yahudi. Itu dikatakan. Ayat 1 tolong dibaca. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Seorang ahli Taurat, orang Farisi. Namanya Nikodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Saya tidak menyalahkan kalau ada di antara saudara bilang, aku mau sekolah. Coba. Sekolah tinggi teologi, silakan. Tapi di dalam mendapatkan ilmu di situ, ya pengalaman di situ, banyak menolong juga. Untuk kita bedakan orang yang bersekolah itu dengan saya tidak sekolah, beda. Saya sekolahnya di kakinya Tuhan. Belajar dari Tuhan. Nah, ada banyak menolong juga. Tapi harapan saya yang sekolah pun jangan pakai ini. Logika kita dipakai. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin kita bisa kupas apa kata firman, apa kata Tuhan itu. Dengan logika manusia. Tak terselami jalan-jalannya. Ya. Yesaya bilang setinggi langit dari bumi. Coba baca ya Yesaya. Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, Ya, dan jalanmu bukanlah jalanku. ya, Demikianlah firman Tuhan. ya, Seperti tingginya langit dari bumi, ya, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, ya, dan rancanganku dari rancanganmu. ya. Jadi beda toh. Rancangan kita, pikiran kita beda. Tidak terselami kata kitab Roma. Coba kita baca. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Iya, Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. tak terselidiki dengan otak kita yang kecil seperti bakpao. Ya, teman saya seorang Batu bilang seperti bakpao. Orang Manado bilang seperti apa? Biapong. Otaknya manusia seperti itu. Tak terselami pikiran Tuhan, begini kecil otak saya. Terus
dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya, terus Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? siapa yang tahu pikirannya Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Nah, apalagi mau menjadi penasehat. Ya, terus Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya ya, sehingga ia harus menggantikannya? ya Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dari Dia. dan oleh Dia dan kepada Dia. Jadi tak terselami. Nikodemus bilang, bagaimana aku sudah tua masuk rahim ibu? Nah, dia tidak mengerti. Yang dimaksud Tuhan lahir kembali ini, hidup kita berubah. Jadi manusia baru. Kita bertobat, kita lahir baru. Belum tentu seorang tokoh agama, pemimpin agama sudah bertobat. Belum tentu. Ya. Jadi bukan apa, gak usah sekolah. Sekolah bisa. Tapi jangan itu yang diandalkan. Ada di hadirat Tuhan. Ya, bedakan seorang akademi dengan seorang yang cuma belajar di kaki Tuhan. Beda. Nah, kita perlu apa yang Tuhan singkapkan. Kalau kita punya sekolah tinggi boleh juga, tapi apa yang kita baca harusnya itu singkapan dari firman, bukan logika kita, bukan otak kita. Sehingga ada orang sudah master teologi, ada orang mau melakukan satu perkara besar dalam pemberitaan firman dalam KKR, ya itu masa tidak direkomendasi, tidak diiakan, tidak disupport. Nah ini namanya karena terlalu pintar, ya terlalu pintar sampai takut Tuhannya tidak ada. Ini orang bodoh sekalipun dia master teologi, master teologi, ya. Sekalipun dia punya kedudukan, tapi dia manusia bodoh, tak mengerti maunya Tuhan. Rencana Tuhan yang agung. Saya mau kembali kepada Wahyu tadi. Pasal 13. Kita baca selanjutnya tadi ayat berapa? Di ayat 18. Iya, silakan. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, Nah, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. ya, Dan bilangannya ialah 666. Kalau sudah pakai itu di dahi atau di lengan, boleh jual beli. Boleh pergi di mall beli barang. Langsung kasih lihat saja itu, miskin. Mau. Ini. Kalau tidak ada, orang yang ketinggalan, mau pergi belanja, tidak ada. Siksa. Sampai mau menyembah binatang itu. Dan sudah siksa setengah mati, 3 tahun setengah, 1260 hari, disiksa lagi nanti di dalam api dan belerang, tidak habis. Selama-lamanya kata-kata kita. Jangan main-main dengan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, tiap orang selangkah menuju apa? Maut. Mesti ada rasa takut kepada Tuhan. Kalau kita melayani, tanggung jawab. Ada rasa takut Tuhan. Ini sangat penting. Kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Oh, saya masih muda, siapa bilang? Masih muda. Cuma yang sudah mati itu sudah tua-tua semua. Yang masih muda tidak, siapa bilang? Kalau kita mati karena hidup benar, kudus, sudah. Tunggu. Kata tadi ayat 13 tadi, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Sungguh kata Roh, supaya mereka istirahat. Ada orang bilang dalam kerans kalau orang bodoh, selamat jalan. Oh,
Dia tidak jalan lagi susah-susah, jalan sampai ke rumah bapak Anda. Selamat beristirahat dari semua jerih lelah. Ya. Upah sudah menanti kalau orang hidup benar, hidup kudus, dan hidup tekun. Saya punya adik memasukkan satu video beberapa hari lalu. Seorang ibu yang masih tergolong saya lihat muda, badannya agak gemuk, pimpin pujian. Sementara pimpin pujian, tiba-tiba dia jatuh. Dan ketika dia jatuh, dia meninggal dunia. Sementara pimpin pujian. Baru-baru saja. Pelayanannya di mana itu? Nanti kalau saya ingat, saya masukkan di grup gereja ya, supaya kita bisa lihat. Pimpin pujian, tak mati. Jadi takut sama Tuhan, selamat kita, hidup benar, hidup suci. Ya, nah, yang penting kata ayat 12 dari Wahyu 13. Ini tadi yang penting hikmat. Bagaimana menghitung bilangan manusia itu 666. Tapi yang pasti jangan masuk di zaman itu. Lebih baik mati atau boleh hidup sampai Tuhan datang, terangkat, tersingkir ke padang gurun. Dipelihara. Aman ini. Nah nanti kalau nafiri Allah bunyi, ini orang diubahkan dalam tubuh kemuliaan ini juga dibangkitkan. Kumpul. Ada pertemuan di udara. Nah itu. Pesta nikah anak domba. Tapi orang yang masuk di situ pakaian pestanya ada. Hidup benar dan hidup suci. Itu kekristenan. Bukan agama. Bukan aturan gereja. Yang kita hidupi aturan gereja. Ya tahu? Mari kita baca ayat 12 Wahyu 14. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan orang-orang suci. Ketekunan. Yang apa? Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Menuruti perintah Allah dan iman pada Yesus, tidak menyangkal imannya. Yang menurut. Ada satu jemaat dari 7 jemaat tidak ditegur Tuhan. Ada satu lagi tidak juga ditegur. Jadi ada 2 yang tidak ditegur. Di dalam 7 jemaat. Tapi jemaat ini juga disuruh tekun menuruti firman. Tekun menantikan Tuhan. Wahyu pasal 3. Ayat 7 sampai 13. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku. Nah, menuruti firman Allah. Tadi menuruti firman Allah. Hikmat. Yang penting itu hikmat. Menuruti firman Allah. Jadi percuma kalau kita mendengar tapi tidak menurut. Mendengar tapi menurut. Lanjut. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Ya.
Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu Iya. dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku Sekali lagi dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, tekun menantikan aku. maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia Iya. untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Terus, Aku datang segera. nah kata Tuhan, aku datang segera. Masa ya 50 tahun yang lalu Tuhan sudah bilang aku datang segera. Sekarang masih datang segera. 100 tahun yang lalu masih orang tua kita dengar datang segera. Sekarang masih datang segera. Tapi kapan Tuhan datang? Tidak pernah datang. Kita harus tahu ini. Satu hari bagi Tuhan bisa jadi 1000 tahun. 1000 tahun bisa satu hari. Ya kan, di hadapan Tuhan satu hari 1000 tahun. 1000 tahun bisa satu hari. Tapi kalau Tuhan masih memperdengarkan ini kepada kita, ini panjang sabarnya Tuhan. Kalau dia belum datang, itu panjang sabarnya Tuhan. Menunggu supaya kita ini bertobat. Mau dibaharui, mau berubah, mau hidup benar. Ya. Terus, Peganglah apa yang ada padamu, ya, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. ya, terus, Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, ya, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. ya. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, Nama Allah, nama kota Allahku, kota Allah. yaitu Yerusalem baru. Itu di situ tujuan kita gereja. Yerusalem baru turun dari surga. Itu akhir kekristenan harusnya. Jadi kita tekun dalam iman, tekun menuruti perintah Tuhan. Nah, itu maksudnya supaya kita kalau boleh Tuhan, kalau Tuhan izinkan meninggal dunia, saya hidup benar, suci. Tunggu nafiri, sangkakala bunyi, maka orang dibangkitkan. Pada kebangkitan pertama, nanti ada kebangkitan kedua sesudah 1000 tahun, itu masuk di dalam penghukuman tahta putih, pengadilan tahta putih. Tinggal kita. Ya. Jadi Tuhan bilang menanti. Ya, mereka adalah orang-orang yang menantikan, menuruti firman, menantikan. Ini Philadelphia ini. Tunggu kedatangan Tuhan. Menantikan. Berjaga-jaga. Ya. Nanti kalau kita tidak berjaga-jaga, Tuhan datang mendadak. Keadaan itu terjadi mendadak. Ternyata aku ketinggalan. Ya. Berarti masuk di zaman antikris. Tidak turut tersingkir. Berarti kamu sudah standby siap untuk tidak mau menyembah patung binatang itu. Dan tidak mau memakai tanda 666. Orang yang memakai itu 100% dibuang ke dalam penghukuman api belerang. Karena dia menyembah binatang itu. Ya. Coba kalau kita baca di Wahyu tadi, pasal yang ke-13. Ya. Dikatakan situ apa? Coba diulangi, baca. Ayat yang ke-12, ayat 13. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Itu apa dia bikin? Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi. Siapa yang pernah menurunkan api dari langit? Bakar korban. Siapa? Elia. Tapi ingat, itu cuma manusia biasa.
Yang bikin mujizat itu Tuhan. Tidak usah diagungkan Elia, kan putus asa juga dia mau mati. Ya tak? Nah ini nanti penyesat. Dia pamerkan, turunkan api juga. Wah, orang kagum lalu menyembah binatang itu. Sudah penyembah antikris. Itu nanti disiksa siang malam dalam lautan api belerang, nggak keluar-keluar lagi. Jadi kita ini harus rasa bersyukur Tuhan. Tuhan, Engkau kasih dengar saya firman ini. Tuhan tolong saya supaya saya lahir baru. Saya berubah jadi satu manusia baru. Tidak lagi melihat manusia lamanya. Terus ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi. Betul, menyesatkan. Jadi tidak usah kagum-kagum. Sampai pun Elia, hore, Elia hebat. Itu manusia biasa. Apalagi cuma manusia yang namanya pendeta. Tak usah. Ya sekalipun dia bisa membangkitkan orang mati itu dia manusia biasa. Yang buat itu adalah Tuhan. Ya, hormati seorang pendeta, hamba Tuhan yang dipakai. Tapi bukan seperti sudah setengah mau disembah itu dia, apa saja dia omong sudah betul. Ya, kalau saya juga omong salah, saudara jangan mikir dulu apa yang saya ajarin ini benar tidak. Itu ya. Gitu loh. Gimana? Kalau saya ngomong sesuai dengan firman, dengar itu. Taati loh. Kalau saya ngomong begini, Nokel, saya bilang sama engkau, Tuhan berbicara pada saya. Itu rumahmu Nokel harus kasih sama saya. Ini Tuhan bicara. Bagaimana? Karena Nokel sudah terlanjur mengagumi saya. Hah? Apa yang saya omong, ya om. Langsung pergi notaris. Jangan ya. Tapi kalau saya novel, Alkitab mengatakan Tuhan datang segera, tidak pernah ada orang tahu kapan dia datang. Novel harus percaya, itu firman, ada di Alkitab, ditulis. Kalau uang dari kantongmu semua itu sekarang kasih sama saya ya. Tuhan bilang sama saya, Tuhan berfirman, Novel uang dari kantongmu, uang yang ada di bankmu semua kasih sama saya. Mana ayatnya? Ya, itu beda ya. Kalau Alkitab Novel berjaga-jaga. Engkau tidak tahu kapan Tuhan datang. Berjaga-jaga. Mari kita baca. Matius 24 ayat 37 sampai dengan ayat 44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, Ya. demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, Ya. kawin dan mengawinkan, Ya. sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, Ya. dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Jadi nanti zaman akhir kedatangan Tuhan didahului dengan makan, minum. Boleh makan di restoran? Boleh. Tapi bukan makan minum terus tidak perhatikan kehidupan rohaninya. Foya-foya, bersenang-senang. Terus Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang berarti seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. dibawa artinya disingkirkan, dibawa, dipindahkan ke suatu tempat. Aman, dipelihara, jauh dari mata ular, 3,5 tahun. Ini orang yang hidup-hidup sampai Tuhan datang. Tidak mati. Jadi ada orang mati, ada orang yang masih hidup-hidup. Ada orang yang tertinggal masuk di zaman antikris.
Baca lagi. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, Ya, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. ya. Karena itu berjaga-jagalah, Nah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. ya berjaga-jaga. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Berapa lama? Tak lama. Tapi kapan? Kapan datang? Tak lama. Tak lamanya kapan? Kan tidak ada orang tahu. Jadi kita disuruh berjaga-jaga. Terus, Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga nah, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. ya itulah. Kan Tuhan bilang, aku datang seperti pencuri. Nah, terus, Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, ya. karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, anak manusia siapa? Yesus. Dia datang pada saat kita tidak tahu kapan dia datang. Tidak ada orang tahu. Tidak ada. Cuma saya punya keyakinan melihat tanda-tanda zaman, melihat situasi dunia, baik itu berbicara tentang iklim, cuaca yang ekstrim, tanda-tanda dari bumi ini, tanda-tanda tentang apa yang ada, politik, ekonomi. Tuhan tidak lama datang. Tuhan tidak lama. Kapan? Tak tahu. Kalau kita hidup benar, berjaga-jaga, hidup suci, tahu-tahu kita sudah disingkirkan. Nah, kalau sudah itu, tahu-tahu kita tidur sama istri kita. Iya. Istrinya tidur, suaminya tidur, bangun. Ih, mana suami saya? Dia punya baju tidur ada di samping. Orangnya di mana? Dicari di kamar mandi, di toilet tidak ada. Papa di mana? Papa tidak ada. Ketinggalan. Suaminya diangkat, disingkirkan. Ini orang yang diangkat hidup-hidup, tidak mati sampai Tuhan datang. Mau seperti itu? Bajunya ini tidak laku. Atau terbalik, istrinya diangkat, suaminya tak tidur. Mana tapi istri? Aduh, di mana? Sudah diangkat, disingkirkan. Ini orang yang tidak masuk di zaman antikris, tidak masuk. Baca lagi Injil Matius 24 ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, Ya, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk Ya. memberikan mereka makan pada waktunya? memberi makan pada waktu. Hamba-hamba yang setia. Kalau engkau dikasih pelayanan untuk melayani, memberi makan. Misalnya pelayanan kaum wanita. Seorang wanita siap untuk memberi wanita makanan firman. Seorang kaum muda, ya pelayanan kaum muda. Jangan bilang saya tidak bisa karena saya mau selesaikan urusan kantor saya dulu. Setia melayani. Jangan dengan gampang sekali. Oh bukan, teman, ganda dulu, layani dulu ya. Saya urus dulu, urusan kantor saya selesaikan ya. Tidak boleh. Oh dikasih tanggung jawab. Ya, ini namanya orang tidak dapat dipercaya. Ya. Terus, Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. nah, berbahagia. Apabila Tuhan itu datang, dia sedang kerja. Kerja buat Tuhan. Tahu-tahu saya sementara khotbah, saudara tetap melayani, Tuhan datang. Waduh. Kenelan. Ya. Terus, Ketika tuannya itu datang, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. ya, Akan tetapi apabila hamba itu jahat jahat. dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain Ya, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, ya, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya ya.
dan pada saat yang tidak diketahuinya. Nah, terus Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. ya, Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. sudah dibuang ke dalam hukuman. Nah, lalu disambung nanti Matius 25 ayat 1-13 itu 5 gadis bijak, 5 yang bodoh. Inilah waktunya kita menyediakan minyak cadangan, limpah dengan Roh Kudus, limpah dengan kasih Tuhan, bukan pas-pasan. Ini waktunya kembali kepada cinta mula-mula. Cinta mula-mula itu cinta yang melimpah. Mempunyai minyak cadangan. Yang 5 tidak punya minyak cadangan. Pas-pasan. Hari-hari ini kita perlu melimpah dalam Roh Kudus. Melimpah di dalam kasih. Menyongsong pesta nikah anak domba. Tuh, ada pertemuan di udara. Pesta kawin anak domba. Masuk di situ. Tidak ada pakaian pesta. Tidak bisa masuk. Apa itu pakaian pesta? Lenang putih. Perbuatan orang benar. Kalau masuk di pesta itu mesti hidup dalam benar. Perbuatan hidup yang benar. Bukan perbuatan yang salah. Memang kita tidak sempurna. Saya pun tidak sempurna. Bisa salah. Cepat-cepat Tuhan tolong saya. Saya sudah salah. Ampuni saya Tuhan. Masih ada waktu. Saya bukan sengaja bikin dosa. Ya, enggak. Pakaian ini jaga. Minyak dijaga untuk menyongsong Tuhan datang. Ya, coba di dalam Wahyu 19. Tidak semua orang bisa dengar firman seperti ini. Orang bilang tahan saya. Terlalu susah itu. Apanya susah? Daging ini yang susah. Ya. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan yang berkilau-kilauan. Iya. Dan yang putih bersih. Nah, lenan dalam pesta itu pakaian lenan. Bukan jas. Jas mahal apapun tidak ada di sana. Lenan halus. Putih berkilauan. Terus? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, perbuatan benar orang kudus. Kita ini disebut orang kudus. Orang benar. Jangan orang Kristen namanya Kristen tapi perbuatannya tidak benar. Korupsi. Bohong. Tipu. Ya. Caci maki. Nah, hidupnya cuma mengutamakan dunia. Saya tidak pernah melarang orang bekerja. Cari nafkah. Kalau dia malas saya tidak suka. Tapi jangan dalam bekerja engkau tidak mengindahkan kata Tuhan untuk melayani dan beribadah. Boleh kerja. Sekolah, silakan. Saya tidak pernah larang cucu-cucu saya sekolah. Ya mau sekolah tinggi, silakan. Tapi sementara sekolah tinggi, takut Tuhan ya. Takut Tuhan. Belajar baca Alkitab. Saya bagikan semua kepada keluarga saya, cucu saya. Semua ini YouTube-nya. Ikut. Itu apa sekolah tinggi tapi tidak masuk dalam perhentian Allah. Celaka. Ya. Man tidak boleh, boleh. Ya. Boleh makan, boleh. Makan mie, boleh. Makan pisang goreng, boleh. Mau makan apa, boleh. Silakan. Tapi jangan pakai uang kas. Kas gereja, tidak boleh itu. Ya makan pakai uang kas karena banyak lebihnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Ayo terus baca.
Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, Tuliskanlah. berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah mereka yang diundang. Terus, Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, Ya. perkataan-perkataan dari dari Allah. Allah. Jadi kalau orang bilang, wah cerita dongeng, ada pesta kawin anak domba. Nah, kan kita bilang, perkataan ini benar-benar dari Allah. Allahku dan Allahmu tidak pernah dusta. Pendeta bisa dusta? Bisa. Nabi palsu? Bisa. Misalkan. Tapi Allah tidak pernah dusta. Bahwa nanti ada pesta kawin anak domba. Di situ baru orang tahu. Ya, saya lupa sedia minyak. Limpah minyak. Ada minyak cadangan. Tidak hidup pas-pasan. Jadi ada orang yang diangkat, ada orang yang ditinggal. Yang ditinggal itu masuk itu di zaman aniaya itu. Masa kesusahan besar. Lebih banyak orang memakai tanda bilangan binatang itu. 666. 666. Jadi jangan, kalau sekarang saja ini kita tidak bisa mematikan daging, kita ke gereja, kita malah tidak bisa makan daging. Kapan lagi kita? Yang paling terang itu mematikan daging itu kita sembahyang duduk, itu tidak gampang itu. Sembahyang 1 jam. Dagingnya ini tidak mau lebih enak apa. Apalagi kalau sudah berumur, tidak seperti dulu. Mau berlutut berjam-jam tidak bisa. Tinggal mesti duduk. Tapi Tuhan tidak tahu, tidak peduli kita mau duduk, mau berdiri, sama saja mau berlutut. Yang penting hatiku dengan hati Tuhan. Tapi kalau saudara masih muda, bisa berlutut dengan baik. Jangan sambil tidur dulu berapa puluhan tahun, sudah tahun berapa itu. Ya. Dan ini sudah meninggal dunia. Dia akhirnya jadi hamba Tuhan, akhirnya. Itu masih muda, saya pernah sama-sama di Surabaya. Kemudian saya ketemu dia di Makassar. Saya sudah jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, dia belum. Dia masih kerja. Dia kerja di perusahaan yang menjual minuman keras. Kayak whisky, kayak apa gitu. Dan pendeta itu kan tidak mau terima uang perpuluhan dari situ. Jadi dia bilang, gimana ya Pak John, saya punya perpuluhan, saya kumpul. Pendeta tidak mau terima itu perpuluhan. Jangan kasih masuk, katanya hasil dari jualan minuman keras. Jadi saya tak pernah kasih, saya simpan terus. Memang betul. Jangan bawa persembahan yang tidak kudus. Dari hasil judi, dari hasil tipu, dari hasil itu. Ya. Jadi ada KKR di suatu tempat, saya sama-sama. Terus dia satu kamar dengan saya bawa dia bagaimana supaya tahu melakukan kegiatan ini. Jadi malam-malam orang sudah mau tidur, saya lihat, udah buka pakaian, sudah tidur. Begini cara tidurnya saya lihat. Saya panggil namanya, sembahyang dulu. Sudah, saya sebentar sembahyang. Lama-lama belum selesai haleluyanya, terus saya lupa karena dia sudah tidur. Saya tidak boleh begitu sembahyang, bangun pakai pakaian baik-baik, sembahyang. Berlutut, berdoa, duduk. Kalau mau duduk, jangan tidur. Haleluya, haleluya, haleluya. Lupa tidur, menggerok. Keliru ya. Ini namanya tidak berjaga. Tadi kita disuruh berjaga-jaga. Ya. Dalam Lukas 17 ayat 20. Ini saya baca lagi ya sedikit. Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Terus Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat,
ia ada di sini atau ia ada di sana. Ya, Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. ya. Kita lompat ayat 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Ya. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan Di ditinggalkan. bawah itu artinya dipindahkan tempatnya. Disingkirkan, dipindahkan ke suatu tempat yang aman. Dia tidak masuk di zaman antikris, tapi dia akan masuk nanti dalam pesta kawin anak domba. Nanti dia akan memerintah sebagai raja. Dan kemudian nanti masuk kota Yerusalem baru. Nanti masuk ke kekalan bahagia. Terus itu perhentian yang kekal. Ada suatu perhentian, kata Ibrani tempat. Tapi terjemahan situ ada satu hari perhentian. Sebenarnya Tuhan menyediakan kita suatu perhentian. Di mana itu? Di Yerusalem baru. Di sana tidak ada air mata. Tidak ada duka cita. Semuanya jadi baru. Kata Tuhan, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru. Yang lama sudah tidak ada. Tidak ada air mata di sana. Tidak ada duka cita. Tidak ada ribut-ribut. Ya. Aku larang dia. Aku tidak boleh bikin KKR. Ya. Dan support. Larang orang pergi ke KKR-nya itu. Larang orang pergi ke sana. Kok begitu ya kalau pendeta? Aneh. Ada pendeta seperti itu? Ada. Ini pendeta otaknya penuh. Hatinya kosong. Dia punya otak penuh dengan ilmu. Tapi dia punya hati kosong dengan kasih. Terus? Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Ya. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, terus? Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, satu ditinggal di ladang kerja. Silakan kerja di dunia bisnis, silakan. Tapi berjaga. Tahu-tahu di mana Pak Direktur? Udah, kursinya sudah kosong. Di mana ya? Cuma ada pakaiannya, ada jasnya, ada dasinya. Tapi orangnya di mana? Udah diangkat. Karena direktur ini hidup benar. Direktur ini hidup suci. Hidupnya berjaga. Nah, dia diangkat. Dipindahkan. Disingkirkan. Dia tidak masuk di zaman aniaya. Antikristus. Tapi orang yang ketinggalan akan masuk di zaman 3,5 tahun antikristus. Masa kesusahan besar. Orang tidak bisa jual beli kalau tidak memakai tanda bilangan binatang itu. Kata Wahyu 13, Wahyu 14 tadi dikatakan. Dan orang itu yang menyembah binatang itu. Ya, menerima tanda 666. Dilemparkan ke dalam lautan api belerang. Selama-lamanya tidak akan keluar. Mau pilih yang mana? Mau pilih menyalibkan daging, tirai ini dirobek, mau pilih mati akunya, ya nggak salah dikatakan salah, ya sudah terima kasih Pak. Atau mau pertahankan kebenaran diri kita ini? Mana yang kita mau? Ada itu. Banyak. Yang kan bilang umat Tuhan yang biasa. Pendeta pun ribut. Jangan. Tidak ada gunanya. Ribut-ribut. Ngalah. Alkitab sudah ngajar. Kalau ada orang memaksa kamu jalan 1 mil. Jalan dengan dia 2 mil. Kan itu sudah ada ayatnya. Kalau ada orang mau. Kamu punya bajumu.
Ini ada mantel saya, coba saya kasihkan. Ngalah. Kan tidak rugi. Betul ya? Cuma kita sayang, kita seringkali tidak mau itu. Apa kamu bilang? Mau suruh saya minta maaf sama kamu? Kamu yang datang minta maaf sama saya. Wah inilah. Betul ya begitu ya? Gak cocok. Semoga kita paham apa maunya Tuhan. Ya, kalau masalah penghidupan kita di dunia, masalah pergumulan kita di dunia, bergumullah. Hiduplah benar, hiduplah kudus, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Sampai kita heran. Apa yang kau tidak pernah pikir? Apa yang tidak pernah kau duga itu? Apa yang tidak pernah kau lihat? Disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Hafal mati itu ayat 1 Korintus 2 ayat 9. Hafal mati. Yang kau tidak pernah pikirkan, yang tidak pernah timbul di hati, yang kau tidak pernah dengar dengan telinga, disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari naikkan tanganmu, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya itulah suara hati kami. Lewat nyanyian kami menyadari hidup ini singkat. Sepanjang-panjangnya umur kami itu juga sangat singkat. Pakailah hidup kami, jadikan hidup kami berkat bagi banyak orang. Tidak selalu ada kesempatan, tapi kami mau menggunakan setiap kesempatan untuk melayani jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan pada malam ini, apa yang kami dengarkan dari firman-Mu Tuhan, boleh kami lakukan di dalam hidup ini. Kami tidak mau dimasuk dalam masa kesusahan besar itu. Kami tidak mau menyembah binatang dan mengakuinya dan diberi tanda.
Kami mau kalau boleh Tuhan kami diangkat hidup-hidup. Kami dipindahkan ke satu tempat yang aman. Jauh dari mata ular. Jauh dari antikris. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Untuk mengajar kami berjaga-jaga. Tidak menggunakan logika kami. Akal pikiran kami. Tapi kami mau menggunakan hati kami, iman kami. Menuruti apa yang Tuhan katakan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Katakan, oh Tuhan pakai hidup ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Ia datang dan menjadikan kita berkat bagi banyak kehidupan. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima berkat, katakan amin.